Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah أنزل على عبده الكتاب بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا يقولون إلا كذبا فلعلك نفسك على آثارهم إلا تتبعوا في هذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها ويوم عملا وإنا لجاعلون ما عليها أم حسبت أن أصحاب إذا ولوا إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ضربنا على ya baik, saya mau screenshot, jadi minta tolong diaktifkan semua videonya 1 menit saja. Aktifkan semua video tak? Saya mau screenshot untuk dilaporkan ke pimpinan. Hitungan ketiga semuanya aktifkan videonya. 1, 2, 3. Aktifkan videonya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa ikhwani. Untuk sekalian yang sangat berbahagia, bagaimana kabar tak? Baik-baik juga semua? Baik-baik je. Alhamdulillah. Ya. Jadi terlihat semua? Terlihat semua? Ya, terlihat. Ya, baik. Kalian pada kesempatan ini kembali saya diamanahi oleh pimpinan untuk memberikan talk show religi ya, terkait masalah cinta tanah air, bagian daripada keimanan ya. Oleh karena itu, kenapa materi ini penting sekalian? Karena akhir-akhir ini kita sudah mulai menghindari atau sudah tidak pedulikan lagi dengan kecintaan kita terhadap negeri ini. Kita lihat di berbagai pelosok negeri ini ya, dari Sabang sampai Merauke itu terjadi demo besar-besaran ya, demo besar-besaran yang mengatasnamakan rakyat. Memang betul ya, memang betul dilihat dari penderitaan rakyat sehingga kakak-kakak mahasiswa ini turun aksi dalam rangka membela rakyat ya,
membela rakyat untuk kepentingan rakyat. Ini adalah salah satu bentuk kecintaan mereka juga terhadap kita semua sebagai rakyat Indonesia. Oleh karena itu anak sekalian, inilah yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita, rasa cinta kita terhadap negeri ini. Cinta tanah air bagian dari iman. Karena kenapa? Tanpa cinta kita tidak bisa mengekspresikan daripada apakah betul kita mencintai negeri ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita definisi cinta dulu. Siapa yang sering bercinta-cinta? Nah, karena sudah SMA ini sudah mulai ada rasa-rasa ya. Kita definisikan dulu cinta. Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Ya. Dalam konteks filosofi cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan. Perasaan belas kasih dan kasih sayang. Jadi cinta ini kita bawa ke ranah konteks yang positif. Jangan kita bawa definisi cinta ini ke ranah yang negatif, yang bisa atau yang dikenal sebagai kalangan remaja sekarang. Jadi cinta itu harus kita posisikan pada tempatnya. Ya, ketika kita mengekspresikan cinta, maka cinta yang dimaksud di sini adalah cinta kepada negeri ini, bukan cinta dengan pasangan yang tidak halal atau perasaan nafsu yang kepada pasangan jenis, lawan jenis, seperti itu. Kita bawa ini definisi cinta ini ke ranah yang lebih positif. Nah, di sini Islam adalah agama yang fitrah. Tentu itu ada, perasaan cinta itu ada. Maka Islam mengakui tentang hal ini, tentang cinta ini yang dimaksud. Ya. Jadi dalam Islam itu boleh orang mengekspresikan cintanya, tetapi dalam hal yang halal. Ya, tidak boleh hal yang haram. Kita boleh mengungkapkan cinta kita, tetapi sesuatu yang halal. Tidak boleh ke yang haram, karena dia adalah fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah bawaan dari lahir. Ya, fitrah itu atau cinta itu bawaan dari lahir. Oleh karena itu, adapun dasarnya, dasar tentang cinta di dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah. Nah, silakan dibuka. Surah At-Taubah ayat 24 mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Jika sekiranya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, hartamu, dan perniagaan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggulah. Jadi ini anakku sekalian, ya, ini adalah cinta yang berdasarkan nafsu. Nih, cinta berdasarkan nafsu. Kita terlalu cinta kepada bapak kita, ya cintalah sekedarnya karena dia adalah ayah kita, cocoklah, ya. Anak-anak kita terlalu cinta kita kepada anak kita, diberikan dia yang mewah, diberikan dia gadget, dikasih uang yang banyak, terlalu cinta. Santailah, ya. Saudara-saudara kita terlalu cinta sama saudara-saudara kita, apalagi pasangan kita, aduh, dibawa ke mall belanja, ya, terlalu. Makanya kata Allah, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai semua ini daripada ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah. Jadi boleh kita mencintai, ya boleh, tetapi hati-hati, harus kita memposisikan cinta ini sekedarnya saja, jangan keterlaluan, ya, jangan terlalu. Kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya. Jadi jangan kita terlalu cinta, ya. Perniagaan, pokoknya bisnisnya, suka sekali bisnisnya, sampai tidak sholat nih, ya. Pokoknya tidak ada pekerjaan lain selain itu, mau bisnisnya. Kemudian tempat tinggal, rumahnya perbaiki, pokoknya ini rumah harus bagus,
Apalagi perniagaan yang khawatir kerugian, rumah-rumah, tempat tinggal, lebih ia cintai. Nah, ini hati-hati ya. Jadi jangan santailah mencintai apa yang ada di dunia ini. Nah, sebelum saya lanjut, ya, saya mau bertanya dulu kepada Ananda sekalian supaya kita tidak monoton ya. Ananda, awal Raffi, aktifkan mic-nya. Apa yang dimaksud cinta di dalam surah At-Taubah ayat 24? Apa yang dimaksud cinta dalam surah At-Taubah ayat 24? Yang tadi. Atau bagaimana itu maksudnya At-Taubah ayat 24? Bila mungkin saja apa? Sembarang. Ya, cinta yang diekspektasikan terhadap hal yang baik, Pak. Ayat 24 itu mengatakan jangan terlalu cinta terhadap bapak-bapakmu, saudaramu, anakmu, istrimu, perniagaanmu. Ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian Ananda, siapa ini? Ahmad Marenuang. Aktifkan videonya Ahmad. Ahmad Marenuang. Mana Ahmad? Ya, saya khawatir ini semua ini ditinggalkan saya ini. Ada aja tapi tidak muncul. Iya. Ya, Ahmad. Iya. Apa itu maksudnya cinta adalah fitrah? Berkah. Berkah? Cinta yang berkah. Iya. Cinta adalah fitrah. Ya, jadi itu cinta memang perasaan bawaan sejak kita lahir, sejak dari sononya. Ya, tetapi kita harus mengarahkannya kepada hal yang positif. Ya, terbangun cinta, apalagi cinta kepada hawa nafsu, lawan jenis yang tidak halal. Ya, itu salah ya, seperti itu. Jadi tolong disimak yang lain, saya akan tanya-tanya setelah satu penyampaian, saya tanya-tanya lagi ya. Ya, lanjut. Nah, tingkatan cinta pada tingkatan tertinggi dan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Ini 3 tingkatan cinta ya. Yang pertama cinta kepada Allah tentunya. Jadi semuanya harus mengarah kepada Allah, Rasulnya ya, sunnah-sunnahnya harus kita cinta sunnahnya Rasulullah, dan jihad. Jihad ini kita harus berniat selama kita hidup, harus kita berniat untuk berjihad. Kalau tidak mati jahiliyah. Ya, barang siapa yang tidak berniat untuk jihad di jalan Allah kemudian dia mati, ya, maitatan jahiliyah, dia akan matinya jahiliyah. Nah, jadi berniat meskipun tidak perang ya, harus berniat berjihad. Kemudian yang kedua, tingkatan cinta menengah adalah cinta kepada ortuta, jangkik membangkang, ya. Karena kalau membangkang sama orang tua, tidak ada yang beres kehidupan kita. Cinta sama anak, cinta sama keluarga, pasangan yang halal dan saudara kita. Ini tingkatan cinta menengah. Adapun cinta yang paling rendah adalah cinta yang lebih mengutamakan harta, keluarga daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya. Pak Wazi aktifkan videonya. Pak Wazi. Ya, Pak. 3 tingkatan cinta. Apa itu? 3 tingkatan cinta. Bukan. Sudah kan terusan. Cinta yang rendah, cinta menengah, cinta yang atas. Cinta tertinggi dulu. Oh, cinta tertinggi, Pledu. Cinta tertinggi. Kepada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Terus? Cinta menengah kepada keluarga. Cinta rendah kepada sesama manusia. Ya, oke. Itu ya. Ini tingkatan cinta. Kemudian selanjutnya, cinta tanah air. Nah, ini judul kita, tema kita. Ini kita harus kemas rasa cinta itu juga ke dalam
tanah air kita Indonesia. Nah, jadi kita harus mencintai, jangan kita selalu mencela. Apa toh di Makassar, tidak ada tempat-tempat indah di sini, jangan ya. Jadi bagaimanapun Makassar itu bagian dari Indonesia, jadi kita harus cinta, ya. Kapan ada yang kemudian merongrong negara kita, satu wilayah saja di sekitar sini misalnya, sekitar sini, pulau apa di sini biasa, ya, Natuna, maka kita harus membelanya, karena itulah bentuk cinta kita. Kita harus ekspresikan diri kita mencintai negeri ini. Seperti itu. Kita harus bangga dengan Indonesia, semiskin-miskinnya, sebobrok-bobroknya Indonesia harus kita cinta. Tunggu dulu, ada yang masuk. Ya, ini keindahan di beberapa wilayah di Indonesia. Daratannya yang sungguh indah. Kita, siapa orang tidak suka yang seperti ini? Kita harus senantiasa mencintai negeri kita yang subur, apapun ditanam, baik biji-bijian maupun tanaman pasti tumbuh. Itulah negeri kita Indonesia. Kita harus bangga dan cinta kepada negeri kita. Ya. Kemudian lautannya, ya, lautannya itu berisi kerang-kerang, ikan yang cantik-cantik, airnya jernih, meskipun sebagian kotor, ya, meskipun sebagian laut kita dirusak, ya kita harus senantiasa mencintai negeri kita. Kemudian udara, langit kita, ya, mudah-mudahan di Makassar ini, ya, senantiasa aman dari bencana, ya, baik itu gempa, angin ribut, ataupun apa segala macam. Indonesia harus senantiasa aman dan kita akan mencintai negeri kita. Ya. Kemudian senantiasa kita lambang ini yang akan menyatukan kita. Lambang ini harus menyatukan kita. Kita harus cinta negeri ini. Kemudian ini juga Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar kita. Isinya ini Pancasila adalah dasar agama kita. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini perintah akidah. Ya. Jadi Pancasila itu muaranya adalah Al-Qur'an. Ya, ketuhanan Yang Maha Esa itu akidah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Perintah adab dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya, bagaimana manusia itu berakhlak, ya. Perintah adab banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kemudian ketiga, persatuan Indonesia, persatuan. Ya. Al-wihdatul ummah. Itu ada dalam Al-Qur'an. Dan janganlah bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah dan jangan bercerai-berai, wala tafarraqu. Itu agama. Al-Qur'an menjelaskan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam agama kita. Perintah bermusyawarah, mufakat, wa tasyawaru bainakum. Bermusyawarah di antara kalian. Itu agama mengajarkan kita. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada dalam Al-Quran kita, agama kita. Perintah adil, ya, perintah adil banyak sekali dalam Al-Quran. Jadi Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus cintai, kita harus bangga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang siapa lagi, ya? Muhammad Haidir, coba aktifkan mic-nya. Iya, Pak. Apa itu maksudnya Pancasila ada dalam agama kita? Ya. Sama negeri. Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa itu? Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi? Manusia yang adil dan beradab. Harus berperi kemanusiaan, Pak, sama manusia dan adil juga. Tidak boleh berkebinatanan, ya. Ya. Oke, ya itu ya. Dan sekalian harus memahami Pancasila ini adalah dasar negara kita. Itu diambil dari Al-Qur'an, ya, dari agama kita. Lanjut. Nah, ini aneka ragam budaya kita.
kita ini berbeda-beda tapi satu jua. Tidak boleh kita saling mencela. Bugis dengan Makassar, Bugis dengan Tator, tidak boleh saling mencela. Ya, apalagi mencela yang kayak hitam-hitam itu, ya, orang Papua tidak boleh. Ya, tidak boleh saling mencela karena kita ini satu kesatuan. Kalau kita kuat, bersatu kita kuat. Kalau kita bercerai kita runtuh, ya. Seperti itu. Cinta tanah air sebagai pengikut Rasulullah, seluruh kaum muslimin negara manapun mereka berada termasuk di Indonesia pasti cinta tanah airnya sendiri. Begitu kaum muslimin kecintaannya terhadap tanah air adalah bagian dari akidah keyakinan, bukan semata-mata karena unsur kebangsaan nasionalisme. Nah, setelah kemerdekaan sampai dengan saat sekarang pun kaum muslimin tetap konsisten mencintai tanah airnya. Hanya saja tidak sekedar diungkapkan secara verbal bentuk kata-kata, tetapi diwujudkan dalam upaya perbaikan. Jadi diperbaiki ini negara kita, tatanan negara kita. Ya, setiap kita punya tanggung jawab. Setiap kita harus memberikan kontribusi terhadap negeri kita. Baik di bidang politik yang masuk dalam politik pemerintahan, sosial, secara sosial kita membantu masyarakat kita atau membantu orang lain, budaya dan bidang-bidang lainnya, ekonomi begitu juga, ya, atau bidang akhlak dan moral kita harus punya sumbangsi memperbaiki negeri ini, ya, dengan akhlak ataupun moral. Seperti itu. Tidak boleh acu tak acu. Tidak boleh kita merasa tidak butuh dengan negeri ini, padahal kita hidup di dalamnya. Kemudian di dalam kitab suci Al-Quran terhadap hukum-hukum Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia dan cinta akan tanah airnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hidup berbahagia, rukun, tentram, damai sejahtera. Ya, itu ada semua di dalam Al-Quran. Tata mengelola negara itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, perintah Allah untuk saling kenal mengenal. Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermacam bahasa dan budaya, supaya saling lita'arafu, saling mengenal, saling hormat menghormati, kasih sayang, menyayangi, tolong menolong. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, ya, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Jadi jangan saling mencela, apa tonji itu. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah yang paling bertakwa. Oke, sekarang siapa lagi ya? Fauzan Mufid. Fauzan Mufid, aktifkan videonya. Fauzan Mufid. Nah, tinggalkan malah lagi. Imam Ahmad. Imam sama. Tidak ada di tempat juga. Kemal. Nah, sekarang Zuhri. Ya. Silakan. Apa maksudnya itu surah Al-Hujurat? Inna khalaqnakum min dzakarin. Kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling mengenal. Apa maksudnya itu? Perintah untuk saling menghormati, saling kenal mengenal. Perintah untuk saling menghormati. Ya, jadi seperti itu ya. Siapa yang paling mulia di antara kita? Orang yang paling bertakwa. Nah, cocok ya. Jadi seperti itu nakes sekalian ya. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersahabat. Hai orang-orang yang muslim, wajib bersahabat dengan orang-orang non muslim menurut Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah. Dalam surah Al-Mumtahanah ada, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kalian untuk berinteraksi dengan non-muslim. Lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian berinteraksi. Ya, dari jangkit, non-muslim itu. Pokoknya
Ya, tidak boleh ya, karena dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga berhak di sini, di negeri ini. Ya, kita harus senantiasa bersahabat dengan semuanya. Nah, baru kemudian Allah mengatakan innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bagi mereka yang yanhaakum. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum, yang memerangi kalian, yang jelas-jelas memerangi kalian. Yanhaakumullahu yuqatilukum wa yukhrijukum min diyarikum. Dan mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Kalau mereka berbuat baik sama kita, tidak boleh kita ya merasa paling benar. Kita harus senantiasa menjaga persatuan, meskipun itu untuk saudara-saudara kita non muslim, ya. Karena ukhuwah kita adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama ciptaan manusia, ya. Meskipun dia bukan saudara muslim kita, seperti itu, ya. Tidak boleh kita mengusir saudara-saudara kita. Kemudian perintah Allah tentang kehidupan berbangsa dan bernegara ada juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya. Jadi kalau ada yang kemudian membuat makar, ya, ingatlah bahwa mereka sedang bermakar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sementara bermain-main ingin menghancurkan negeri ini, ingin merongrong negeri ini, masuk ke dalam negeri kita, kemudian mereka melakukan hal-hal aneh, ya. Misalnya masuk ke pemerintahan kemudian korupsi, mereka sedang membuat makar. Dan sebaik-baik pembuat makar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan mereka, ya. Doakan saja kebaikan untuk mereka, mudah-mudahan mereka bisa insaf tobat agar tidak membuat kerusakan di negeri kita. Doakan mereka supaya mereka mendapat hidayah, supaya mereka tidak korupsi lagi, tidak memainkan hukum-hukum di negeri kita, membuat hukum-hukum aneh-aneh, ya, hukum-hukum yang menyengsarakan rakyat, buruh dan lain-lain, ataupun mereka masuk membawa ideologi yang bukan berdasarkan ideologi Pancasila. Mereka membawa ideologi, misalnya ideologi komunis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Kalau mereka membuat makar, maka makar Allah jauh lebih dahsyat. Oke, sekarang Taufikur Rahman. Mana Taufikur Rahman? Taufikur Rahman. Nah, hilang Tommy, hilang. WC itu Pak. Nah, Wahyu. Ya Pak. Wahyu. Nah, apa maksudnya ini? Mereka membuat makar di negeri ini. Mereka bagi negaranya negara lain. Nah, jadi ketika ada yang seperti itu, kita lawannya, ya. Mereka sedang bermakar dengan Allah. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk cinta tanah air. Dan ingatlah ketika Ibrahim, ini doanya Nabi Ibrahim, ya. Rabbana, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, ya. Allahumma ja'al baldatan aminatan mutmainnatan warzuqna, nanti cari ayatnya, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka. Jadi ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, ya, aman sentosa. Jadi jangan selalu pesimis dengan negeri ini, doakan yang terbaik, ya. Allahumma ja'al baldatan hadza Indonesia aminatan mutmainnah.
Ya Allah, jadikanlah negeri Indonesia ini aman, sentosa, jauh daripada bencana, jauh daripada bencana yang bencana secara sendirinya ataupun bencana yang dibuat oleh manusia. Ya. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah airnya menjadi negeri yang aman sentosa, penduduknya dilimpahi rezeki, penduduknya iman dan beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau," jika sekiranya suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pertanyaannya anakku sekalian, apakah Indonesia sudah berkah? Hah? Apakah Indonesia sudah berkah? Fahri Rahim, apakah Indonesia sudah berkah? Lau anna ahlal qura, jika sekiranya suatu negeri beriman dan bertakwa, maka negeri ini akan diberkahi. Apakah Indonesia sudah berberkah? Belum pika Pak. Belum, karena masih jauh dari agamanya. Makanya masih banyak musibah, masih banyak musibah dibuat oleh manusia, musibah dibuat oleh sendirinya, alamiah. Ya. Jadi seperti itu anak sekalian. Kita harus berusaha menjadikan negeri ini negeri yang beriman, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Negeri yang aman, ya, sentosa, seperti itu sekalian, ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang begitu mendalam cintanya terhadap tanah airnya. Ya. Kemudian rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, bahkan inklusif di dalam ajaran agama Islam. Praktek Nabi Muhammad, hal ini bukan sekedar dibuktikan melalui hadis Nabi saja, nah, tapi ya dilakukan, dibuktikan, ya. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Ya. Kemudian yang terakhir, anakku sekalian, Rasulullah bersabda, hendaklah jaga dirimu dari bumi, maka sesungguhnya bumi itu ibumu, dan sesungguhnya tiadalah seorang yang berbuat di atasnya baik atau buruk melainkan ia ibumu. Ibu bumi menceritakan perbuatan orang. Bumi tanah air adalah juga orang tua. Jadi ini dikategorikan bahwa bumi itu adalah orang tua kita, ya, karena kita hidup di dalamnya, makan di dalamnya, mencari rezeki di dalamnya, itu kita, ya, kita makmur di dalamnya, itu karena tanah air kita, Indonesia. Seperti itu. Nah, ini saya tampilkan beberapa foto anak-anak yang tidak kemudian mencintai negerinya, ya, atau kurang, ya, bukan tidak mencintai negerinya, tapi kurang. Fenomena siswa sekarang. Setelah lulus, mereka pilos-pilosan. Nih, kayak bergembira sekali. Padahal bukan ini akhir segalanya, ini baru permulaan, ya. Nah, setelah itu, banyak di antara mereka yang tawuran kiri kanan. Jago. Merasa yang paling benar, tawuran di mana-mana. Nah, ini yang membuat negeri ini tidak bisa maju. Orang-orang seperti ini yang tidak bisa membuat negeri ini tidak bisa maju. Dampaknya adalah mereka terluka, bahkan tidak jarang mereka ada yang meninggal. Seperti itu, ya. Kemudian ada yang di antara mereka ada yang kumpul-kumpul begini, mana lagi pacarnya dan segala macam, sudah tidak bisa lagi diminimalisir sentuhan-sentuhan yang bukan muhrim, ada semua, ya. Akhirnya mereka dewasa remaja jadi anak pang. Nih, anak pang. Kira-kira ini kalau begini modelnya mau di apa ini?
Ini akibat Mantap tidak gitu, Pak. mantap ya. Ini akibat tidak terlalu menjadikan apa namanya keimanan sebagai dasar hidupnya. Ini bebas sekali nih, bebas sekali orang seperti ini. Itulah namanya preman, free, bebas, man, manusia. Jadi preman itu manusia bebas. Tidak ada aturan, pokoknya saya mau ke begini, tidak ada aturan. Akhirnya kuliah nyontek. Bagaimana caranya? Sekolah nyontek. Akhirnya nanti jadi sarjana, sarjana abal-abal. Seperti inilah model orang-orang yang tidak bisa diharapkan untuk mengurusi negara ini. Ya. Akhirnya mereka begini, ya. Akhirnya mereka begini, minum-minum. Masih remaja, masih sekolah sudah minum-minum. Nah, ini yang seperti ini, model-model yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Ini ada gambar perempuan yang lagi mabuk, ya, tidak berbusana. Saya hapus, ya. Ada gambar perempuan ini yang tidak berbusana di sini lagi mabuk. Kemudian ada gambar perempuan juga, ya, yang seksi lagi sakau. Ini obat-obatan terlarang. Ada perempuan seksi di sini lagi sakau, saya hapus juga. Nah, ini daun surga katanya. Daun surga ada daun ganja. Daun ganja. Pokoknya kalau nama kami ini, pokoknya terbang nih, terbang. Apa yang akan kita harapkan dari orang-orang seperti ini? Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari yang seperti ini. Nah, saya kira sudah habis ya. Dan aku sekalian, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Nah, jadi harapan kita kalian berada di SMP IT, SMA IT Ar-Rahmah adalah bagaimana kalian dijadikan manusia yang bermanfaat, berguna bangsa dan negara. Karena kenapa? Ketika kalian nanti sukses, maka kalian hidup kalian akan bahagia. Suksesnya kuliah, sarjana, jadi pokoknya bagus anunya pendidikannya, tentu dia nanti dapat pekerjaan yang bagus. Kaya, ya, menjadi orang terhormat, terpandang. Ya, bisa beli mobil, bisa beristri, ya, beristri perempuan yang cantik, hartawan juga, itu karena dimulai dari pendidikan yang bagus. Dan senantiasa mencintai negerinya, tidak macam-macam. Tapi tengoklah kepada anak yang tidak terurus dari awal, menjadi begal dari awal. Tidak ada bisa diharapkan dari mereka. Di jalanan di hidup. Kemarin saya lihat di jalanan ada yang ngelem asli lem, saya lihat, lem kastol. Dia sudah terbang. Yang begini bagaimana mau sekolah? Bagaimana mau memperbaiki kehidupannya nanti kalau alih-alih mereka mau menikah? Tidak ada, karena hidup berantakan. Anak sekalian, berantakan. Jadi perbaiki sekolah yang tinggi, nanti kalian menjadi orang yang berpendidikan, bisa dapat pekerjaan yang bagus, bisa kaya, bisa beristri dan segala macam. Akhirnya kalian bisa naik mobil, buka pintu mobil, lihat Pak Aras jalan, Pak naiki di mobilku. Pak, ayo saya antar ke kemana, ya? Tapi jangan ada di mobilnya, nah tutupi kacanya, meludah lagi. Nah, kena aku naik motor, astagfirullah. Ya, jangan seperti itu ya. Ya, jadi apalagi misalnya dia sudah tidak terurus kehidupannya, ujung-ujungnya dia jadi tukang beca. Meskipun beca itu menjadi tukang beca bukan profesi yang hina, menjadi pemulung meskipun pemulung bukan profesi yang hina, tetapi jauh lebih bagus kalau kita naik mobil. Nah, ya, jadi perbaiki sekolah, cinta tanah air, sehingga kita bisa hidup sejahtera, ya. Nah, jangan berantakan hidup tak. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bantu Ki menjadi orang sukses, diawali dengan baik-baik di sekolah,
Setelah ini kuliah yang bagus-bagus, dalam dan luar Amin. negeri. Kemudian kita menjadi orang yang sukses, menikah dengan perempuan yang kita inginkan, kaya raya, tidak menjadi orang yang suka ngelem di jalanan, tidak berantakan hidupnya, tidak menghargai orang tua dan segala macam. Perbaiki pendidikan kita supaya bisa menjadi orang yang sukses. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah. Saya tutup dengan sama-sama. Atau ada yang mau bertanya? Enggak nih, Pak. Saya Pak. Iya, silakan. Ini berkaitan dengan apa? Kejadian yang terjadi sekarang, Pak. Iya. Maka bertanya, bagaimana pandangan Islam terkait dengan Awal. Tidak. Ya, lanjut. Ya, Silakan lanjut. maka bertanya apa pendapat Putus-putus. apa pandangan dari Islam terkait dengan unjuk rasa yang dari Islam kita berada dalam jalan yang salah? Apakah itu sesuatu yang boleh dianjurkan dalam Islam atau justru bukan dengan cara seperti itu kita mengingatkan para pemimpin kita? Gitu, Pak. Baik. Ya, jadi yang pertama, saya menjadi orang yang kontra dulu ya. Dua versi ini. Dalam melihat demo ini. Pertama, saya menjadi orang kontra dulu. Agama melarang kita untuk menutup jalan. Agama melarang kita mencela pemimpin. Agama melarang kita untuk menasehati pemimpin dengan cara begitu. Dengan cara teriak-teriak di jalan. Itu yang pertama. Saya menjadi orang kontra dulu ya. Jadi agama kita itu memilih damai ya. Kalau kamu mau menasehati pemimpin, nasihati, tarik tangannya ya. Karena agama ini ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Liman kepada pemimpin, kepada Rasulullah wa rasulihi wa li'aimatil muslimin. Maka tidak boleh dengan cara itu kita menasihati pemimpin. Jadi dilarang. Yang kedua, saya berada di kontra. Ya, atas dasar penderitaan rakyat. Ya. Karena negara ini kalau diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka seperti itu. Negara, kata Rasulullah, idza wussidal amru min ghairi ahliha fantazir as-sa'ah. Jika negara ini diberikan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Dan kita melihat bahwa memang yang diberikan tampuk pemimpinan sekarang itu orang yang tidak bertanggung jawab dan orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola negara. Oleh karena itu, kalau kita melihat sisi daripada penderitaan rakyat, maka jalan yang diambil oleh mahasiswa, ya, karena mereka tidak bisa dinasehati baik-baik, menyurat juga tidak bisa, disampaikan langsung lagi tidak bisa. Nanti kita sampaikan secara aspirasi. Tetapi perlu digarisbawahi mahasiswa, jangan juga merusak. Ya, jangan merusak. Karena Allah tidak mencintai orang yang merusak. Wala tufsidu fil ard, jangan merusak di bumi. Seperti itu. Kemudian kesimpulan saya secara pribadi. Karena tadi saya sudah menjadi kontra, sudah menjadi pro. Maka kesimpulan saya pribadi adalah saya mengambil jalan tengah bahwa seharusnya seorang pemerintah itu memperhatikan rakyatnya. Sebelum terjadi seperti ini, pemerintah harus melihat rakyatnya. Nah, setelah dia memperhatikan rakyatnya, maka rakyat itu tidak akan melawan. Rakyat tidak akan melakukan hal-hal yang di luar akal kita. Kalau pemimpin bagus, pasti rakyat akan baik. Jadi, kalau saya, mahasiswa, silakan perjuangkan aspirasimu, menyampaikan bahwa ini adalah penderitaan, tetapi jangan merusak. Ya, jangan merusak. Silakan. Kemudian seorang pemimpin di DPR jangan selalu membuat perundang-undangan yang aneh-aneh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang membuat yang hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Kira-kira bisa ditangkap awal maksud saya. Iya, berarti kalau misal sudah masuk dalam keadaan-keadaan yang sudah kita sebutkan tadi, berarti boleh-boleh saja, Pak. Iya, silakan. Karena kita sudah berusaha menyampaikan lewat surat, lewat penyampaian langsung juga tidak didengar.
maka perlu memang tindakan, dan ini tindakan terakhir ya, tindakan terpaksa yang harus kita lakukan terhadap pemerintah, ya, karena sudah tidak tidak melihat penderitaan rakyat. Kita cinta terhadap negeri ini, tapi kalau misalnya begitu, komedi apa? Kita harus sampaikan aspirasi ini. Kemudian yang kita harapkan, wakil rakyat yang kita harapkan di sana juga tidak bisa ngapa-ngapain, ya, malah mereka yang mensahkan undang-undang seperti itu. Paham, Dik? Iya, iya. Enggak sih, Pak. Iya, yang lain ada sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Baik, terima kasih atas attention-nya. Mudah-mudahan Allah memberkahi, dan saya suka kalau ada yang kritis seperti awal. Yang lain harus kritis ya, bertanya. Tidak boleh diam-diam saja menikmati, apalagi meninggalkan saya dalam keadaan memberi materi, pergi tidak tahu kemana, sudah videonya dinonaktifkan, mic-nya dinonaktifkan, pergi tidur atau pergi main. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.